pagi. Sore ini saya dan keluarga kebetulan lagi free, jadi kita menyempatkan diri untuk sekedar sepedaan sore sambil menikmati suasana di perkampungan ya. Jadi kalau dilihat di sini kita bertiga, ada mobil keluar, jadi harus pelan-pelan tunggu dulu sebentar. Oke, kebetulan juga traffic atau lalu lintas lumayan padat, jadi kalau bersepeda harus nunggu situasinya aman dulu meskipun di pinggir jalan. Oke, ADL masih sama Mama Wi, pelan-pelan dulu. Ini sekalian saya nyoba record pakai handphone IQ Z9 ya. Kalau dilihat stabil sih, apalagi dynamic range-nya lumayan jelas, langit-langitnya masih terlihat. Suasananya pun enak kalau dilihat. Ini saya nggak pakai gimbal, jadi saya handphone cuman saya pegang sambil bawa sepeda. Itu kelihatan dari bayangan ya. Suasananya juga rame orang pulang kerja karena ini masih sore sekitar jam 4 kalau nggak salah, setengah 5. Dia orang-orang baru pulang kerja. Saya mencoba untuk berolahraga sekitar si kampung aja. Kalau dilihat cukup stabil meskipun saya bawa sepeda, maksudnya sepeda goes. Kalau dilihat di sini untuk gambarnya juga tajam, apalagi bisa 4K 30 fps dengan stabil. Itu menurut saya jarang sih untuk handphone di range 4 juta, berapa, 4 juta setengah kalau nggak salah, untuk yang 4K 30 fps. Apalagi dengan kualitas sensor Sony bisa dibilang sangat-sangat memuaskan mata. Jika Nah, goes kali ini mungkin cuman berapa kilo dari rumah, kita cuman muter-muter dari ya awal jalan raya. Nanti kalau kalian lihat bisa lihat ada berapa tempat-tempat yang sangat keren menurut saya sih di wilayah-wilayah desa kita. Apalagi masih banyak persawahan. Kalau sekedar untuk sore bersepeda enak kalau kita menikmati hidup seperti itu. Nah, di sini bentar lagi kita mau belok ding. Kita mau belok kalau masuk wilayah persawahan. Jadi kalau kalian warga Pakis atau Tumpang pasti tahu untuk wilayah ini. Jadi sambil menikmati kalian bisa tonton. Kalau misalnya kalian mau hari Minggu atau hari Sabtu, kalau kalian libur bisa bersepeda di wilayah sini. Lumayan. Suasananya masih asri, masih rame. Tapi untuk jalan-jalannya pasti rame ya. Tapi kalau wilayah-wilayah untuk persawahannya enak, sepi. Apalagi perkampungannya juga nyaman, nggak terlalu banyak motor kalau udah masuk perkampungan. Jadi kalau kalian mau menikmati bersepeda, bisa wilayah-wilayah sini, wilayah khususnya orang-orang Malang ya. Banyak kok orang Malang yang bawa mobil, terus parkir di mana gitu, akhirnya jalan-jalan ke wilayah sini. Sering orang-orang gitu saya temui. Oh ya, ini saya nggak nge-review handphone ya. Maksudnya nggak nge-review kamera, tapi sedikit saja info-info dari saya tentang kamera Z9 IQ. Yang lebih saya tekankan di sini ke wilayah goes. Jadi kebetulan saya nggak keluar jalan-jalan, jadi ya sekedar goes lah untuk merefresh otak. Nah, suasananya juga enak, apalagi nggak perlu jauh-jauh kita jalan-jalan, cukup bersepeda aja udah puas lah. Nah, ini wilayah ini masih masuk perkampungan ya, jadi bentar lagi kita akan masuk wilayah persawahan. Di sini terkenal untuk wilayah kampungnya namanya Kampung Setair ya. Jadi selada air, kalau bahasa Jawanya itu Setair. Di sini memang mayoritas petaninya memang petani sayuran, terutama kalau wilayah sini cenderung ke selada air. Nah, itu bisa kalian lihat ada banyak perkebunan
Di kanan jalan itu ada orang yang anak-anak juga mau berangkat mancing karena memang di situ ada deket pemancingan. Nah, ini ada pemancingan wilayah yang sebenarnya ramai kalau hari-hari libur. Biasanya saya juga bersepeda ke sini masih ramai. Nah, ini masuk wilayah persawahan ya. Jadi kalau bersepeda di wilayah sini bisa bilang murah dan enak karena udaranya juga masih sejuk. Wilayah persawahannya juga masih banyak dan yang pasti di sini kita akan melihat sudut yang berbeda dari sebuah desa atau sebuah perkotaan yang ada di Kota Malang ya. Jadi kalau kita lihat, nah tuh suasananya masih asri, masih sejuk dan jarang juga orang yang kesini bersepeda itu sangat jarang. Kalau untuk sekedar jalan-jalan memang banyak kalau pagi gitu, tapi kalau untuk bersepeda saya rasa belum terlalu banyak untuk orang-orang kesini. Nah, itu di depan ada juga apa ya namanya ya kayak embung. Embung itu tahu nggak? Danau buatan yang memang diperuntukkan untuk irigasi ya. Nah, itu loh. Nah, sekarang saya mencoba untuk masuk ke wilayah embung ya atau salur atau danau buatannya untuk irigasi di wilayah sini. Sebenarnya ini bukan area yang bisa dimasukin oleh semua orang, jadi kebetulan saya boleh masuk untuk sekedar lihat-lihat dan view-nya sih secakep ini kalau sore apalagi senja sambil bawa kopi. Buat kopi di sini bawa nesting itu kan enak jadi lebih murah, hidup lebih nggak perlu mahal-mahal sebenarnya untuk hidup. View-nya pun juga bagus. Oh ya ini pengambilan kameranya juga kuat untuk backlightnya juga bagus jadi nggak terlalu apa ya nggak terlalu terpengaruh sama cahaya. Nah kalau kalian langit-langitnya masih jelas. Nah ini nama embungnya. Kemudian kita lanjut bersepeda. Nah di kiri itu adalah tanaman kalau nggak salah sawi ya. Setahu saya sawi. Karena memang di sini ada beberapa wilayah yang memang eh, para petaninya petani sawi, kangkung. Nah ini adalah Lombok. Jadi kita kalau bersepeda di sini memang yang dilihat ya seperti seperti ini. Jadi nggak ada yang dilihat-dilihat aneh-aneh itu.
lebih cenderung ke ijo-ijo. Nah, langit-langitnya pun kalau sore, kalau kita jalan-jalan bersepeda, view-nya ya seperti ini. Sangat nyaman di mata, sangat nikmat. Jadi kalau kalian suatu saat mampir ke wilayah sini bisa sambil bersepeda itu mungkin bisa menikmati sambil bawa kopi, nesting itu bikin kopi di tengah sawah menikmati view-nya yang cakep. Tenda biru itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau panen sawi ya. Jadi mereka panen bulan-bulan biasanya 28 hari. Jadi dari awal panen sampai mereka bisa dijual 28 hari. Mulai tanam maksudnya, mulai tanam sampai mereka bisa dijual itu 28 hari. Nah, view-nya gimana? Secakep ini gak kalahkan sama Bali. Kalau kalian ngomong Bali sih ya sama sebenarnya kualitas sih, cuman gak kalah lah view secakep ini. Dan memang ini bisa dibilang jarang orang yang main ke sini. Apalagi dengan suasana Malang yang beberapa hari ini agak dingin dan langit senjanya mulai keren-kerennya di bulan-bulan ini. Nah, ini sawahnya masih baru ditanam, mau ditanam kalau nggak salah. Nah, ini ada salah satu kelemahan dari IQ Z9 ada ya kalau kita kalau saya merekam dan terpantul cahaya maka ada sedikit glitter-glitter apa ya glitter-glitter cahaya di lensa kamera enggak tahu apa bahasanya itu. Nah, itu loh kalau kalian bisa lihat yang titik-titik keluar. Jadi menurut saya itu yang mengganggu dari IQ Z9 ya. Kemarin sih saya coba dari di malam hari kena cahaya lampu juga agak-agak seperti itu untuk videonya. Nah, putih-putih kalian bisa lihat kan itu kayak pantulan dari cahaya matahari sehingga kayak mengganggu itu loh dari lensanya. Nah, ini video yang sore ya sunsetnya lebih terlihat jelas. Nah, kalau di sini kan untuk kualitas, nah itu kalian bisa lihat kan muncul ada bercak-bercak putih itu ya di pantulan cahayanya kayak apa ya glitter ya kalau namanya. Sebenarnya untuk menangkap langit kamera ini untuk IQ Z9 bisa dibilang bagus. HDR-nya juga terlihat tajam, kualitasnya stabil. Tapi ya itu masalahnya ada beberapa titik-titik itu yang kayak lensanya itu terpantul dari cahaya matahari. Jadi kalau ke sorot itu agak kurang nyaman. Sebenarnya untuk kualitasnya udah bagus, sangat-sangat bagus. Bahkan menurut saya kalau dibanding dengan iPhone bisa dibilang ya 50-50 lah.
guys, semoga kalian suka dengan apa yang saya bicarakan tadi dan apa yang kalian lihat. Kalau kalian suka dengan video ini, like saja. Kalau tidak suka, dislike. Dan mohon maaf, ini bukan video review, tapi sebuah perjalanan dari kami bertiga yang memang menikmati momen-momen sore hari dengan bersepeda dan mengabadikan beberapa momen yang mungkin tidak akan pernah bisa kami ulang lagi. Jadi kalau kalian memang suka ya terima kasih, kalau tidak suka mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam pengucapan kata. Terima kasih guys.